Selamat malam Miss Putri. Kali ini saya Stephanie Lovely akan melakukan perbaikan nilai SAS dengan cara menjelaskan 5 soal esai yang telah saya kerjakan. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan 6 karakteristik lembaga sosial. Karena di video ini aku hanya menjelaskan isi dari jawaban esai aku, jadi aku akan menjelaskan 6 karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama yaitu memiliki simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Contohnya nih, simbol lembaga hukum dan juga simbol lembaga pendidikan. Nah, kalau di simbol lembaga hukum itu ada timbangan dan juga simbol di lembaga pendidikan yaitu ada Tutwuri Handayani yang biasanya dipakai untuk logo-logo sekolah. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Tata tertib dan tradisi dibuat secara panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Contohnya, lembaga keluarga ada aturan tidak tertulis untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua, atau tidak boleh pulang telat dan tidak boleh pulang larut malam. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggotanya. Lama usia dari lembaga sosial membuat adanya pewarisan dari generasi ke generasi lainnya. Contohnya, dalam lembaga keluarga terdapat sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang masih kuat. Contohnya pewarisan tanah dan juga pewarisan harta warisan. Yang keempat, ada ideologi dan sistemnya gagasan. Ideologi atau sistem gagasan yang dianggap ideal oleh anggotanya. Contohnya, lembaga politik atau lembaga hukum yang mempunyai ideologi Pancasila. Yang kelima, punya alat kelengkapan. Alat kelengkapan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Contohnya seperti di lembaga pendidikan, yaitu buku adalah alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mempunyai tingkat ketebalan atau daya tahan. Ini berarti lembaga sosial yang ada di dunia ini tidak akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dalam waktu yang lama dan biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama pula. Soal nomor 2, gambarkan peta silsilah bentuk perwakilan parallel cousin, kemudian jelaskan. Yuk, simak video berikut ini. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang parallel cousin. Yang pertama, segitiga itu adalah perempuan dan yang lingkaran itu adalah laki-laki. Kita anggap saja laki-laki dan perempuan ini bernama Ibu Heni dan Bapak Beni. Lalu mereka menikah. Dan mempunyai garis keturunan atau yang biasa disebut itu anak. Nah, mereka berdua mempunyai anak dengan gender perempuan. Lalu Ibu Heni dan Bapak Beni mempunyai 2 anak perempuan, yaitu Bella dan Sinta. Lalu Bella menikahi seorang lelaki yang bernama Hans.
Bella dan Hans menikah. Sinta dan Rama pun menikah. Lalu, Bella dan Hans mempunyai keturunan lagi. Yang bergender laki-laki. Rama dan Sinta pun mempunyai garis keturunan atau anak yang bergender perempuan. Mengapa gambar tersebut bisa dibilang parallel cousin? Karena anak dari Bapak Benny dan Ibu Henny yaitu sama-sama perempuan. Tetapi jika anak Bapak Benny dan Ibu Henny laki-laki dan perempuan, maka itu akan disebut dengan cross cousin. Nah, jadi begitu aja ya penjelasannya. Lalu soal yang nomor 3, lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma pada anak-anak. Namun, dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Pertanyaannya, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan 2 peran dari masing-masing lembaga. Jawabannya yang pertama, yaitu dari peran lembaga pendidikan. Nah, peran lembaga pendidikan sendiri adalah mendidik dan mengajarkan anak-anak agar bisa membatasi dirinya sendiri terhadap era modern ini. Karena banyak loh anak-anak di bawah umur yang melakukan hal yang seharusnya mereka tidak tahu dan mereka menjadi tahu karena era modern ini. Tetapi mereka tidak sadar dengan hal tersebut karena bukan seharusnya mereka melakukan hal tersebut. Nah, contoh yang baik agar mereka bisa menirukan hal-hal yang baik juga, yaitu mengajarkan anak hal-hal yang baik dan memberi contoh kepada anak-anak. Karena anak-anak bisa mencontohkan orang dewasa dari sifat dan perilaku orang dewasa. Jawaban yang kedua dari lembaga agama. Peran lembaga agama adalah mengajarkan anak-anak bahwa hal-hal yang dilakukan pada zaman ini bukanlah hal yang patut dicontoh dan bisa ditiru. Karena jika meniru, lalu buat apa kita beribadah jika kelakuan dan sifat kita masih sama saja membuat hati Tuhan kita sakit. Contohnya memberikan ayat-ayat Alkitab dan mengajarkan anak-anak yang hilang arah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pertanyaannya, apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Jawabannya adalah yang pastinya pemerintah harus adil akan seluruh rakyatnya. Karena agar tidak ada perbedaan dan tidak ada iri dengki dengan masyarakat lainnya. Lembaga ekonomi juga dapat membantu orang-orang susah dengan cara membantu mereka bekerja agar tidak ada lagi orang-orang yang hanya berminta-minta. Dengan contoh, membantu usaha UMKM dan membantu menaikkan profit suatu penjualan.
Hal positifnya adalah jika lembaga ekonomi membantu usaha UMKM, maka usaha-usaha UMKM di Indonesia akan semakin naik dan semakin populer dan semakin terdengar dari luar negeri. Dan juga membantu menaikkan profit suatu penjual. Nah, menaikkan profit satu penjual bisa membantu pedagang tersebut menaikkan harga jualnya, menaikkan harga barangnya, sehingga harga barang tersebut semakin naik dan semakin terdengar oleh luar negeri. Selamat malam Miss Putri, kali ini saya Stephanie Lovely akan memperbaiki nilai ulangan saya dengan cara menjelaskan 5 jawaban soal esai. Soal yang pertama, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun di beberapa daerah, akses ke lembaga pendidikan masih terbatas, sehingga masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang memadai. Pertanyaannya, jika Anda adalah seorang pemimpin dengan akses pendidikan terbatas, apa saja langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan? Jelaskan minimal 3 langkah yang Anda ambil serta alasan mengapa langkah tersebut efektif. Yang pertama, membuat izin pembangunan sekolah. Karena jika tidak ada izin pembangunan sekolah, maka izin edar pembangunan sekolah akan dicabut dan akan merusak pandangan seluruh orang tua, siswa dan siswi. Yang kedua, mencari jasa guru yang menyukai anak-anak ataupun yang penyabar, karena banyak jasa guru yang tidak sabaran akan sifat anak-anak, sehingga ia gampang emosi dan membuat anak-anak takut. Maka dari itu, saya sebagai pemimpin di daerah tersebut akan mencari jasa guru yang baik dan yang suka dengan anak-anak. Yang ketiga yaitu mengajak anak-anak atau mengajak orang tua agar orang tua dan siswa-siswi tersebut di daerah tersebut dapat tertarik dengan pembangunan sekolah yang telah saya buat. Lalu, soal yang kedua, lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dalam mengenalkan nilai dan norma kepada anak-anak. Namun, dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Pertanyaannya, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan 2 contoh dari masing-masing lembaga. Yang pertama dari lembaga pendidikan. Contohnya yaitu mengajarkan anak-anak tentang hal yang baik dan hal yang buruk tentang era modern ini, sehingga anak-anak dapat memilah apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua yaitu memberi contoh kepada anak-anak, karena seringkali anak-anak mencontohkan apa yang dilakukan oleh orang dewasa, padahal mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Yang kedua, dari lembaga agama, yaitu memberikan ayat-ayat Alkitab agar anak-anak tahu bahwa hal yang mereka lakukan sekarang adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Yang kedua, jawaban dari lembaga agama adalah mengajarkan anak-anak tentang bagaimana kasih sayangnya Tuhan yang telah berkorban di kehidupan sebelumnya, sehingga Ia rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita sebagai anak-anak muridnya dimohon untuk mematuhi dan menaati ayat-ayat yang ada di firman Tuhan. Sebab ayat-ayat yang ada di firman Tuhan adalah apa yang telah diperkatakan Tuhan sebelum kita ada di dunia ini.
Pertanyaan yang ketiga, lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pertanyaannya, apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Yang pertama, membantu usaha UMKM. Ketika kita sebagai petinggi daerah, kita harus membantu usaha-usaha UMKM. Karena banyak kali usaha-usaha UMKM yang masih belum terdengar dan tidak dapat membiayai anak-anaknya. Sehingga terkadang jika anak-anak miskin berkumpul dengan anak-anak kalangan orang kaya, mereka menjadi berpikir kalau misalnya mereka itu tidak mampu. Sehingga kita sebagai petinggi-petinggi daerah bisa membantu usaha UMKM agar hal yang mereka hasilkan dapat jauh lebih baik. Yang kedua, membantu menaikkan profit satu penjual. Hal ini berdampak baik jika dilakukan di beberapa daerah, karena banyak beberapa daerah yang penjualnya mendapatkan keuntungan sangat sedikit karena harga barang tersebut mahal, tetapi penawarannya masih banyak yang mau ditinggikan. Sehingga kita sebagai petinggi-petinggi daerah bisa membantu menaikkan profit satu penjual. Yang keempat, lembaga agama memiliki fungsi untuk menjaga dan mengarahkan kehidupan sosial masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai normal, nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Namun, globalisasi telah membawa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pertanyaannya, bagaimana lembaga agama dapat tetap relevan dalam kehidupan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh luar? Berikan tiga langkah konkret. Yang pertama, yaitu dari diri kita sendiri harus sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan, yang kita ikuti dari dunia-dunia luar adalah hal-hal yang tidak baik. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, maka kita akan tidak bisa sadar karena kita sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena jika kita malah semakin menjauh dari Tuhan, maka dunia luar akan menyelimuti kita. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mencari teman yang bisa berdampak positif bagi kita. Karena jika kita mencari teman yang selalu mengajak kita pergi keluar, bahkan tidak mengajak kita untuk beribadah, maka akan menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga kita akan diselimuti dengan kesalahan dan banyak dosa. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus pandai memilih-milih teman, mana yang baik, mana yang jahat. Sekian dari saya, terima kasih.